dari rumahnya. Hari ini kita masuk ke tema 4 di subtema yang ketiga tentang keluarga besar. Nah, boleh dibuka bukunya halaman 65, Keluarga Besarku. Di sini ada sedikit cerita. Kita baca ceritanya ya. Keluarga besarku. Adit memiliki keluarga besar. Ada ayah dan ibu, ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada juga sepupu. Keluarga Adit saling menyayangi. Mereka saling membantu saat kesusahan. Mereka bersama saat senang. Mereka keluarga bahagia. Nah, di sini menceritakan Adit memiliki keluarga besar. Jadi ada kakek, ada nenek, ada pamannya, ada bibinya atau om atau tante yang kalian bisa sebut. Nah, ada sepupunya juga. Jadi itu adalah keluarga besar. Nah, sekarang di bawahnya ada pertanyaan. Berapa jumlah keluarga besarmu? Kalian tuliskan jumlah keluarga besarmu ada berapa. Lalu yang nomor 2, apa sebutan ayah dari ayahmu? Nah, ayah dari ayahmu disebut kakek. Yang nomor 3, apa sebutan anak dari paman dan bibimu? Paman sama bibimu punya anak, lalu kalian sebut itu dengan sepupu. Ya, sekarang yang nomor 4, apa sebutan ibu dari ayahmu? Kalau ibu dari ayahmu berarti disebutnya nenek. Hebat. Nah, kalian tulis jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 1 di balik bukunya di halaman 66. Di sini ada ayo membaca. Nah, kita baca lagi bareng-bareng biar semakin lancar bacanya, semakin hebat. Hari ini Adit berulang tahun. Keluarga besar Adit berkumpul di rumah Adit. Ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu Adit. Mereka datang untuk merayakan ulang tahun Adit. Mereka membawa berbagai macam kado. Adit merasa senang karena semua keluarga datang berkumpul. Apakah kamu pernah merayakan ulang tahun? Nah, pasti pernah ya merayakan ulang tahun di rumah. Siapa saja keluargamu yang ikut merayakan? Nah, pasti ada keluarga besar kalian ikut merayakan. Kalian boleh tuliskan. Di sini ada ayo lakukan. Gambarlah anggota keluargamu. Kemudian tulislah hal-hal yang kamu bicarakan dengan anggota keluargamu. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini mungkin nanti ada kegiatan menggambar di pembelajaran SPDP. Kita lanjut di halaman 67. Di sini ada ayo mencoba. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kotak dengan berbagai macam huruf yang acak hurufnya. Kalian diminta untuk menemukan kata yang ada di kotak oranye sini. Nah, kalian temukan katanya di dalam kotak huruf ini. Boleh kalian arsir dengan pensil atau boleh diwarnai dengan pensil warna atau boleh dilingkari seperti contohnya boleh. Tapi menggunakan pensil ya, karena kalau menggunakan spidol takutnya nanti rusak bukunya, sobek. Nah, di bawahnya lagi ada kegiatan ayo lakukan. Adit dan teman-teman sedang berkumpul bersama. Mereka membicarakan keluarga masing-masing dan panggilan mereka kepada ayah dan ibunya berdasarkan asal daerah mereka. Yang pertama, apakah ada panggilan khusus untuk ayah dan ibu di daerah tertentu? Yang kedua, tanyakan kepada temanmu panggilan ayah dan ibunya. Tanyakan juga daerah asal temanmu. Kemudian isi pada kolom berikut ini. Nah, kalian boleh buka bukunya di halaman 68. Nih, di sini ada kotaknya, ada nomor, nama teman, asal daerah, panggilan ayah, ibu. Nah, kalian boleh mengisi di rumah karena kita tidak ke sekolah, tidak bertemu dengan teman di sekolah. Kalian boleh mengisinya dengan saudara kalian, tetangga kalian, atau emang teman dekat kalian yang bisa kalian hubungi. Nah, boleh kalian tanyakan, kalian tuliskan nama temanmu, asal daerahnya dari mana, lalu apa panggilan ayah dan ibunya. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Wah, lihat di bawah sini. Di sini ada bagan. Ini ada kotak-kotak
ada bagan silsilah keluarga dari kakek, nenek, lalu ada ayah, bibi, paman, ada ibu, ada Ranti, Adit, Indra, dan ada Fikri. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa kakek dan nenek ini adalah ayah, ibu dari ayah dan bibi. Nah, ayah lalu bersama ibu memiliki 3 anak, ada Ranti, Adit, dan Indra. Paman dan bibi memiliki anak bernama Fikri. Nah, Fikri ini adalah sepupu dari Ranti, Adit, dan Indra. Sekarang kita jawab pertanyaannya di halaman 69. Nah, kita lihat di sini. Yang nomor 1, orang tua ayah dan ibu disebut. Nah, orang tua ayah dan ibu kita, ayah dan ibu punya orang tua disebut nenek dan kakek. Yang nomor 1, nenek dan kakek. Yang nomor 2, saudara laki-laki ayah atau ibu. Saudara laki-laki ayah atau ibu disebutnya paman. Hebat, disebut paman. Yang nomor 3, saudara perempuan ayah dan ibu. Tadi kalau yang laki-laki paman, berarti yang saudara perempuan ayah dan ibu disebut bibi. Hebat. Anak dari paman dan bibi. Nah, paman dan bibi punya anak, disebutnya sepupu. Hebat. Kamu adalah cucu dari, berarti kamu itu cucu dari siapa? Kakek dan nenek. Hebat. Sekarang kita lihat di bawah. Di sini ada ayo lakukan. Kamu sudah mengamati diagram keluarga Adit. Tuliskan nama anggota keluargamu. Apa nama panggilan mereka di keluarga? Apa pekerjaan mereka? Nah, ini boleh kalian tuliskan saja di sini panggilan kalian di keluarga ini siapa aja, lalu apa pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya kita buka di bawah sini ada kegiatan ayo menggambar. Nih, Adit suka mendengarkan cerita. Adit juga sangat senang menggambar. Adit menggambar sebuah mobil. Gambar Adit diwarnai menggunakan krayon dan pensil warna. Gambar Adit sangat bagus. Ayo berlatih menggambar seperti Adit. Gambarlah apa yang kamu inginkan. Warnai gambarmu menggunakan krayon atau pensil. Nah, di sini kalian diminta untuk menggambar. Nanti untuk lebih lanjutnya akan ada di pembelajaran SPDP ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke halaman 72. Nah, ini sudah masuk ke pembelajaran yang kedua. Di sini ada kegiatan ayo bercerita, ayo mengamati. Di sini yang pertama, ayo bercerita diminta untuk membuat diagram. Membuat diagram silsilah keluarga seperti yang tadi sudah dicontohkan. Lalu di bawahnya ada ayo mengamati. Ibu akan membacakan ceritanya, kalian dengarkan ya sambil kalian boleh baca di rumah. Adit pulang sekolah bersama Ranti. Ranti mengajak teman-temannya mengerjakan tugas bersama di rumahnya. Setelah mengerjakan tugas, mereka bermain bersama di halaman. Mereka bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak. Adit melihat Ranti bermain engklek sehingga ia tertarik untuk ikut main. Ranti mengajak main. Ranti menjelaskan cara bermain. Apakah kamu pernah bermain engklek? Ayo kita coba bermain engklek. Nah, di sini ada kegiatan ayo bermain di halaman 73. Siapa yang sudah pernah main engklek? Nah, ini salah satu permainan tradisional di Jakarta, di Indonesia. Ini permainan dimainkan oleh 2-5 orang anak perempuan atau laki-laki, atau boleh digabung, boleh campur. Di sini ada cara bermainnya. Kita baca cara bermainnya bareng-bareng ya. Yang pertama, pemain membuat gambar kotak-kotak seperti ini. Nah, seperti gambarnya kita lihat di halaman 73, ini gambar kotak-kotaknya menggunakan kapur atau bata merah. Nih, gambar kotaknya seperti ini ya. Nanti kalau kalian ke sekolah, ini ada bentuk seperti ini, ada di depan kelas
satu yang paling ujung itu udah dikasih tanda untuk bermain engklek di situ. Yang kedua, pemain harus melompat menggunakan satu kaki di setiap kotak atau petak itu. Yang ketiga, untuk dapat bermain, anak harus mempunyai gacuk yang biasanya berupa pecahan genting atau pecahan ada batu boleh yang tipis yang kecil. Lalu yang keempat, gacuk dilempar ke salah satu petak. Petak dengan gacuk yang sudah berada di atasnya merupakan kekuasaan anak tersebut. Daerah tersebut tidak boleh diinjak atau ditempati oleh pemain lainnya. Lanjut di halaman selanjutnya, yang kelima, pemain tidak diperbolehkan melemparkan gacuk hingga melebihi kotak atau petak yang telah disediakan. Pemain yang memiliki daerah paling banyak adalah pemenangnya. Nah, ini adalah contoh permainan tradisional. Permainan ini dilakukan dengan riang, dengan gembira, tidak boleh curang. Jadi untuk berkumpul bersama teman-teman, kalian boleh praktikkan kegiatan bermain ini di rumah dengan saudaramu atau dengan keluargamu. Nah, sekian pembelajaran hari ini di pembelajaran 1 dan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Ari. Kita lanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 3. Pembelajaran 3 dan 4 akan Bu Aris sampaikan. Sudah siap bukunya? Yuk, alat tulisnya diambil. Di halaman 75 yang pertama itu adalah kegiatan membaca. Baca terus sampai lancar. Bacanya dengan nyari, oke? Semangat ya. Elis dan keluarga berkunjung ke rumah Paman Ahmad. Paman Ahmad dan keluarga merasa senang, terutama Roni. Roni adalah anak tunggal. Paman Ahmad, Roni adalah sepupu Eli dan Dudung. Roni senang sekali bermain bersama Dudung. Mereka bermain di halaman rumah bersama anak kelinci kepunyaan Roni. Mereka menyayangi anak kelinci. Ada pertanyaan, berkunjung ke rumah siapa Elis? Ke rumah Paman Ahmad. Siapa Roni itu? Sepupu Elis dan Dudung. Siapakah yang bermain dengan Elis dan Dudung? Siapa tadi? Roni. Di mana Roni dan Dudung bermain? Di halaman rumah. Binatang apa yang tadi dimiliki Roni? Kelinci. Jadi ada di tema 4 kita sudah belajar tentang keluarga. Apa sih itu ayah? Ingat lagi. Ayah adalah orang tua laki-laki dan orang tua laki-laki kita. Ibu adalah orang tua perempuan kita atau orang tua yang melahirkan kita, itu namanya ibu. Lalu apa sih itu kakek? Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah dan ibu kita. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah dan ibu, kita panggil nenek. Apa itu kakak? Kakak adalah saudara yang lahir lebih dulu dari kita. Adik adalah saudara yang lahir setelah kakak, itu namanya adik, disebutnya adik. Terus ketemu lagi nih, ada baru paman. Paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu, kita panggil paman atau om. Lalu di sini ada lagi sepupu. Sepupu adalah anak dari paman atau bibi kita panggil sepupu. Nah, itu jadi belajar mengenal siapa sih, apa sih makna dari paman, bibi, kakek, nenek ada di tema 4. Lalu kita lanjutkan, di sini ada gambar terus dikasih nama. Pertama, perempuan pakai kacamata udah tua, lalu dikonde, itu pastinya nenek. Di bawahnya lagi, ini siapa? Ayah, kakek, Elis, Dudung, ibu. Kan ceritanya tadi tentang keluarga Elis, jadi kita sesuaikan nama dari keluarga Elis. Ayo lakukan. Elis mendapat tugas dari sekolah untuk mencatat anggota keluarganya. Elis bertanya kepada kakek tentang anggota keluarga. Elis mencatat dengan teliti. Kerjakan tugas seperti yang Elis lakukan. Nah, di sini kalau mencatat
anggota keluarga kita dari kakek hingga kita atau sepupu itu namanya silsilah keluarga. Ada di tema ini ya. Lalu di sini ada pelajaran matematika. Hari libur, Adit dan teman-teman, Adit dan keluarga pergi ke taman. Taman tersebut memiliki taman bermain. Ayah, ibu berjalan di taman, Karti bermain ayunan, Adit dan Putra bermain jungkat-jungkit. Setelah bermain jungkat-jungkit, Adit merasa ingin tahu panjang jungkat-jungkit tersebut. Adit menggunakan jengkal. Adit menggunakan jengkal tangannya untuk mengukurnya. Berapa jengkal kira-kira panjang jungkat-jungkit tersebut? Apa sih itu jengkal? Ada yang tahu? Di sini dijelaskan. Jengkal adalah satuan panjang tidak baku. Ada juga yang tak baku lainnya. Jadi kalau satuan yang baku kita mengukurnya menggunakan garis atau meteran. Kalau tak baku menggunakan jengkal dari ibu jari sampai kelingking itu namanya jengkal. Kalau telapak kaki 1, 2 itu diukur. Lalu hasta setengah, depak seperti ini. Ya, ada di gambar. Di sini ada kegiatan membaca. Kalian boleh membaca sendiri dengan nyaring. Kalau sudah bisa, kan udah tema 4 nih, pasti bacanya sudah semakin lancar, semakin hebat. Kalian baca yang halaman 79, lalu minta didengarkan oleh pendampingmu, misalnya ibu. Bu, boleh dengarkan bacaan aku, betul atau tidak? Sambil menggunakan kata tolong ya. Jadi nanti mama yang ngecek bacaan kamu betul atau tidak, salah atau tidak, ada yang kurang atau tidak ya. Lalu di sini ada, nah di tema 4 tentang keluargaku, tahu tidak apa itu keluarga inti? Bu Ari perlu kasih tahu, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak ya, keluarga inti. Lalu di sini ada kegiatan memperkenalkan keluarga. Contohnya nih dibuat oleh keluarganya Gina. Ada fotonya, jadi ini dilakukan. Ini pelajaran SBMP ya. Lalu di sini ada kegiatan memilih. Gina sudah bisa mewarnai gambar. Gina juga ingin bisa menggambar. Adi menemani Gina belajar. Adi juga membantu Gina menyiapkan alat untuk menggambar. Peralatan menggambar manakah yang digunakan? Coba lihat. Gunting untuk menggambar? Tidak. Ini apa nih? Spidol bisa. Centang, cek tulis. Meja, kalau menggambar menggunakan meja bisa, tapi bukan menggambar di atas meja. Meja adalah untuk menyimpan bukunya ya, biar kita tidak buku. Lalu krayon, tentu menggunakan krayon. Buku gambar ya, spidol ya. Lalu sudah selesai tema pembelajaran 3 dan 4 dilanjutkan oleh Bu Doni dan Bu Putri. Terima kasih. Teman-teman Smart Point, dengan apakah kamu mengukur panjang benda? Panjang benda diukur dengan alat ukur. Alat ukur panjang ada 2 macam. Alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukur tidak baku meliputi hasta, depa, jengkal, dan langkah kaki. Hasta yaitu ukuran siku sampai ujung jari tengah. Hasta biasanya digunakan untuk mengukur panjang tali. Depa adalah rentangan tangan kanan dan kiri. Depa biasanya digunakan untuk mengukur panjang kelas. Jengkal tangan adalah ukuran sepanjang rentangan jari tangan. Rentangan ini meliputi ujung jari sampai ujung kelingking. Jengkal tangan dapat digunakan untuk mengukur panjang meja. Langkah kaki adalah jarak antara 2 kaki.
Langkah kaki digunakan untuk mengukur panjang lapangan. Nah, sudah tahu kan bagaimana mengukur panjang benda? Sampai jumpa teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 5 di halaman 83. Sudah dibuka bukunya? Ya, di pembelajaran 5 ini kita akan membaca terlebih dahulu ya, membaca tentang keluarganya Adit. Nah, Adit mempunyai kakak dan adik. Kakak Adit bernama Ranti. Adik Adit bernama Indra. Adit suka bermain sepak bola. Indra suka bermain mobil-mobilan. Ranti suka bermain lompat tali. Sebaliknya, permainan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun dan kompak. Kita harus rukun dengan semua anggota keluarga. Nah, jadi di dalam cerita ini menceritakan tentang keluarganya Adit. Ada Kak Ranti dan ada Indra. Mereka punya kesukaan bermain yang berbeda-beda. Tetapi meskipun kesukaan permainan mereka berbeda-beda, mereka tetap rukun, akur ya, tidak berantem dan kompak. Kompak itu selalu bersama-sama. Kalau misalnya yang lainnya sayang sama adiknya, semuanya menyayangi, tidak ada yang berantem seperti itu. Nah, di sini ceritakanlah tentang keluarga besarmu. Nah, kegiatan apa yang mereka sukai? Kegiatan apa yang keluargamu sukai? Misalnya bermain bersama seperti Adit, ya boleh. Atau apa? Kegiatan yang keluargamu sukai boleh dituliskan di nomor 1 di sini. Dan nomor 2, apa yang sering mereka lakukan bersama? Apa yang sering keluarga besarmu lakukan bersama-sama? Misalnya liburan bersama, atau makan bersama, atau apa? Boleh dituliskan di nomor 2. Yang ketiga, permainan apa yang sering dimainkan? Nah, jika keluarga besarmu sering bermain bersama, kira-kira permainan apa yang sering dimainkan? Boleh ditulis di nomor 3 sini. Kalau sudah, ayo menyimak, Bu Femi akan bacakan. Kalian dengarkan baik-baik dari rumah ya. Setiap hari, Adit dan teman-temannya berangkat ke sekolah. Mereka berseragam rapi, rambut mereka disisir rapi. Ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek. Panjang atau pendekkah rambutmu? Boleh ditulis di sini, panjang atau pendek rambutmu? Panjang, boleh ditulis panjang atau pendek. Nah, panjang atau pendekkah rambut temanmu? Temanmu di sini karena kita tidak ke sekolah, jadi boleh menuliskan teman yang di rumah, atau boleh menuliskan adikmu, kakakmu rambutnya panjang atau pendek. Boleh di sini diganti ya. Selanjutnya di sini ada 3 gambar, 1, 2, 3. Gambar yang pertama ada Adit dan Veronica. Di sini dijelaskan rambut Adit, lihat rambutnya Adit. Rambut Adit pendek ya. Rambut Veronica panjang. Tahu kan kalau rambutnya pendek itu biasanya dia di atas bahu kalau pendek. Tapi kalau panjang dia melebihi bahu biasanya. Nah, seperti ini, Adit rambutnya pendek. Kalau Veronica panjang. Wah, ya, panjang sekali rambutnya Veronica. Terlihat mana yang panjang, mana yang pendek. Yang kedua, di sini ada gambar penghapus dan pensil. Pensil, ini gambar pensilnya ini panjang. Pensil panjang dan penghapus pendek. Yang ketiga, di sini ada gambar buku dan penggaris. Penggaris panjang, buku pendek. Nah, jadi kali ini kita akan membandingkan 2 benda, apakah lebih panjang ataukah lebih pendek. Nah, kita akan mulai ke latihan soal di halaman 85. Sudah diperhatikan gambar nomor 1? Di situ ada tas ibu yang berwarna pink.
dan tas kakak yang berwarna hijau. Tas ibu lebih apa daripada tas kakak? Lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Boleh di sini tulis panjang. Oke, hebat. Kalau sudah, kita ke nomor 2. Sekarang di sini membandingkan langkah ayah dengan langkahnya Adit. Ayah yang tinggi ya pasti ya. Adit yang pendek. Langkah ayah langkah ayah lebih jauh. Kalau lebih jauh berarti lebih panjang daripada langkah Adit. Hebat. Sekarang kita ke nomor 3. Ada dasi Adit yang berwarna merah dan dasi ayah yang berwarna biru. Dasi ayah lebih apa daripada dasi Adit? Lebih panjang. Betul. Selanjutnya yang nomor 4, penggaris Gina. Ini yang atas dan di bawahnya penggaris Adit ya. Yang di atas penggaris Gina, yang di bawah penggarisnya Adit. Penggaris Adit nih yang bawah. Penggaris Adit lebih apa daripada penggarisnya Gina? Lebih panjang atau lebih pendek? Iya betul, lebih panjang. Tulis di sini panjang. Selanjutnya di nomor 5, pensil Faisal dan pensil Mutia. Pensil Faisal yang di atas, pensil Mutia yang di bawah. Pensil Mutia yang bawah lebih apa daripada pensilnya Faisal? Panjang atau pendek? Lebih panjang, betul. Nah, selanjutnya di halaman 86 ini adalah cara mengukur benda dengan cara yang tidak baku. Kalau biasanya mengukur benda itu kita bisa menggunakan penggaris atau mistar. Tahu ya, yang kalian punya 30 cm, ada yang 20 cm, atau ada yang 15 cm. Nah, itu cara mengukur benda dengan cara yang baku. Jadi, jika menggunakan penggaris, insya Allah semua ukurannya akan sama hasilnya. Kalau diukurnya, orangnya beda-beda yang mengukur, tapi menggunakan penggaris, hasilnya akan sama. Tapi, ini di sini di halaman 86 ini mengukur panjang dengan cara yang tidak baku, yaitu dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nih, misalnya Gina mengukur panjang buku tulis. Nih ada buku tulis ya. Gina menggunakan korek api. Tahu korek api? Ya, yang suka buat bakar sampah ya. Ada yang batangan-batangan atau buat nyalain lilin. Nah, itu korek api. Korek api diletakkan sejajar dengan buku tulis, diletakkan sejajar seperti gambar ini. Nah, nanti dihitung deh ada berapa korek api dari ujung ke ujung ya, diletakkannya dari ujung buku tulis ke ujung yang satunya lagi. Nah, nanti kalau sudah dijajarkan seperti ini, nanti dihitung deh ada berapa korek apinya. Nah, itu misalnya panjang buku tulis 3 korek api misalnya. Tuh. Nah, selain itu, selain menggunakan korek api, juga bisa menggunakan pensil. Gina mengukur panjang buku gambar. Gina mengukurnya dengan menggunakan pensil. Nah, di sini misalnya Bu Femi punya pensil. Nih, pensilnya beda-beda ya, yang kalian punya dengan yang Bu Femi punya panjangnya beda-beda. Boleh, tidak harus sama panjangnya. Yang penting di sini alat yang digunakan adalah pensil. Nah, kalau di sini Gina mengukur panjang buku gambar, di sini Bu Femi akan mengukur panjang buku paket tematik. Kalau bukunya dibuka begini, ya seperti yang tadi Gina contohkan nih, bukunya dibuka seperti ini. Kemudian diukur bawahnya, nih, dijajarin begini, diluruskan pensilnya, satunya lagi. 2. Nah, berarti panjang buku paket tematik kira-kira 2 pensil. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah ya. Atau kalau tidak mengerti, boleh minta bantuan ayah atau bunda. Selanjutnya nanti di sini kalau kalian sudah paham
bagaimana cara mengukurnya, kalian bisa menggunakan benda-benda yang lain, misalnya bisa menggunakan penghapus atau menggunakan spidol. Nah, caranya tadi dijajarkan kayak tadi ya, dari ujung ke ujung, kemudian dihitung ada berapa penghapusnya, ada berapa spidolnya. Di sini cari benda yang mau kalian ukur, kemudian berapa panjangnya, menggunakan benda-benda yang kalian gunakan untuk mengukur, misalnya dengan pensil atau dengan penghapus boleh. Di sini berapa panjangnya ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Di sini ada ayo membaca cerita. Kita baca lagi bersama-sama supaya membacanya semakin lancar, semakin hebat. Adit berkunjung ke rumah Pak Angga. Di sana diadakan acara keluarga. Keluarga besar Adit berkumpul. Adit, Ranti, Indra, dan Fikri bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah. Mereka bermain kejar-kejaran sampai kelelahan. Adit sangat senang bermain bersama-sama. Nah, itu tadi keluarga besarnya Adit sedang berkumpul. Ada yang masih ingat? Tadi ada nama Fikri. Siapa Fikri ya? Ada yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya Bu Putri sudah menyebutkan Fikri adalah sepupunya Adit atau anak dari paman dan bibinya Adit. Itu Fikri ya. Nah, di sini ada anggota keluarga besarnya Adit. Ada ayahnya, ada pamannya, ada kakaknya, ada adiknya, ada ibunya, ada Fikri atau sepupunya, ya, ada nenek, ada bibi, ada adiknya Adit yang namanya Indra, dan ada kakeknya di sini. Di sini sudah ada daftarnya, ada A, Ranti, B, Adit, C, kakek Adit, dan seterusnya. Di sini kalian diminta untuk memasangkan gambar sesuai dengan namanya. Misalnya yang pertama tadi siapa? Ini gambar ayah Adit. Nah, ayah ada di huruf apa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I atau J? Oh, ayah ada di huruf H. Berarti di sini silakan tulis H. Nah, di sini tulis abjadnya ya. H. Ayah ada di H depannya ya. Kemudian di sini ada paman. Paman ada di huruf apa? Ada di huruf E, betul. Selanjutnya ada kakaknya Adit, Kak Ranti. Kakak Adit ada di huruf A, Ranti. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian boleh lanjutkan sampai yang terakhir. Tulis abjadnya saja sesuai dengan daftar yang ada di bawah sini. Oke? Kalau sudah dipasangkan sesuai gambarnya di halaman 89, di sini salinlah kalimat berikut. Nah, di sini ada Adit berkunjung ke rumah paman Angga. Nah, kalian tulis lagi mengikuti kalimat di atasnya. Di sini tulis yang rapi di tempat yang sudah disediakan. Adit berkunjung ke rumah paman Angga. Tulis yang rapi pelan-pelan ya. Dan selanjutnya Fikri adalah sepupu Ranti, Adit, dan Indra. Kalian tulis lagi salin ya. Fikri adalah sepupu Ranti, Adit, dan Indra dengan tulisan yang rapi ya, tidak perlu terburu-buru. Selanjutnya di sini ada gambar keluarganya Adit sedang melakukan ibadah bersama. Keluarga Adit adalah keluarga yang taat beribadah. Mereka selalu beribadah bersama-sama. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluargamu? Pernah atau tidak? Kalau pernah, pasti pernah ya. Kalau pernah, tulis di sini pernah ya. Ceritakan pengalaman beribadah bersama keluargamu. Nah, kalian nanti boleh menceritakannya. Selanjutnya, yang tadi pengalaman beribadah bersama keluargamu boleh diceritakan di sini di halaman 90.
ada kotak kosong. Di sini kamu ceritakan pengalaman beribadah keluargamu, pengalaman beribadah bersama dengan keluargamu, ya. Selanjutnya di sini ayo mencoba. Adit, Ranti, Fikri, dan Indra telah berlari bersama. Mereka merasa lelah, kemudian mereka beristirahat. Saat istirahat, Fikri dan Adit bermain, membandingkan panjang benda yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar mereka. Nah, masih seperti yang tadi, kali ini kita juga akan membandingkan panjang benda. Di sini ada 4 gambar, ada 4 kotak. Yang pertama ada gambar buku gambar dan buku tulis. Beri tanda checklist untuk benda yang lebih pendek. Ingat, yang lebih pendek. Di sini kalian beri tanda checklist. Buku gambar dengan buku tulis, mana yang lebih pendek? Buku tulis. Jadi di sini di dekat buku tulisnya boleh dikasih tanda checklist. Atau di sini bukan dicontohkan. Beri tanda checklist. Nah, seperti ini kelihatan ya. Ya. Kemudian di sini ada sikat gigi dan sabun. Beri checklist yang lebih pendek. Mana yang lebih pendek? Sabun. Beri tanda checklist di dekat gambar sabun, ya. Selanjutnya ada gambar apel dan susu, pensil dan penghapus. Silakan cari benda yang lebih pendek dari kedua gambar ini. Beri tanda checklistnya di dekat gambar tersebut, ya, jangan lupa. Selanjutnya, beri tanda checklist untuk benda yang lebih panjang. Kalau tadi lebih pendek kan diberi checklist. Sekarang di halaman 91, kalian beri tanda checklist untuk benda yang lebih panjang. Di sini ada gambar rambut Ranti. Ranti itu yang nih pakai baju warna pink, rambutnya panjang pakai bando. Dan ada Gina. Gina di sini yang rambutnya lebih pendek. Mana yang lebih panjang, rambut Ranti atau rambut Gina? Betul, rambut Ranti. Jadi di sini rambut Ranti beri checklist. Nah, dan rambut Ginanya beri silang seperti ini. Sudah? Kalau sudah, di sini sikat gigi biru dan sikat gigi merah. Mana yang lebih panjang? Yang sikat gigi biru atau merah? Iya, yang sikat gigi merah. Boleh diberi checklist. Nah, sikat gigi birunya diberi silang seperti ini. Sudah? Oke. Kalau sudah, lanjut kita melakukan kegiatan mengukur dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Di pembelajaran sebelumnya Bu Ari sudah menjelaskan ya, ada 4 alat ukur tidak baku. Ada jengkal itu mengukur dari ujung jari kelingking sampai ujung ibu jari, ya. Jadi sepanjang ini, dari ujung sini ke ujung sini, itu jengkal. Ada juga yang namanya depa. Depa itu dengan tangan direntangkan seperti ini. Ada yang masih ingat? Dari ujung tangan, dari ujung jari sampai ujung jari yang satunya, itu namanya depa. Tanganmu direntangkan kemudian diukur. Biasanya untuk mengukur panjang kelas, panjang papan tulis, ya, yang bendanya panjang. Kemudian ada hasta. Hasta itu mengukur dari ujung jari sampai siku. Mana sikumu? Iya, dari ujung jari sampai ujung siku. Seperti ini hasta. Ada lagi langkah kaki. Langkah kaki itu dengan cara kamu melangkah, berapa langkahnya gitu ya. Nah, itu adalah alat ukur atau alat mengukur yang tidak baku. Nah, di sini ada benda-benda yang diukur, misalnya panjang meja siswa. Tapi karena kamu tidak ke sekolah, boleh diganti panjang meja belajarmu. Berapa jengkal? Mengukurnya pakai jengkal di sini. Kemudian diukur berapa jengkal, ya. Kemudian yang kedua ada panjang papan tulis. Kalau di rumah tidak ada papan tulis, boleh dikosongkan. Atau kalau di rumahmu ada papan tulis kecil, boleh kamu ukur papan tulis yang kecil itu di rumahmu. Yang ketiga ada tinggi meja. Nah, tadi tinggi meja belajarmu berapa? Berapa jengkal diukur tingginya?
Kemudian lebar ruang kelas, tapi karena kita tidak ke sekolah lagi, nah kamu mengukurnya lebar rumah atau lebar kamarmu, boleh ya. Mengukurnya dengan langkah, jadi kamu mengukur melangkah gitu, kemudian diukur berapa langkah. Dan panjang meja guru, boleh di sini meja gurunya diganti dengan meja makan ya, atau meja apa? Meja yang ada di ruang tamu, yang ada di ruang keluarga, boleh diukur, boleh diganti dengan meja-meja yang ada di rumahmu. Mengukurnya dengan depa, kalau mengukur meja nih, seperti ini mengukurnya ya, dengan menggunakan depa. Nah, kemudian dilanjutkan, apakah ada perbedaan? Kalau yang kedua, coba bandingkan jengkalmu dengan jengkal temanmu. Jangan susah-susah cari teman sekolahmu ya, karena kamu nggak ketemu teman sekolahmu. Jadi bandingkan saja jengkalmu dengan jengkal ayah atau ibumu atau kakakmu, boleh. Mana yang lebih panjang? Nah, sampai sini saja pembelajaran 5 dan 6 di subtema ketiga. Nah, semoga kalian bisa memahaminya, dan jika ada kesulitan boleh minta bantuan ayah atau bunda. Dan videonya jangan lupa untuk diulang-ulang, karena nanti sebentar lagi kita akan ulangan ya, ulangan PH ke-4. Diulang-ulang terus videonya supaya kalian semakin paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.